Cap TV, mencerdaskan pekerja. Kalau dengar kata serikat pekerja, mungkin yang langsung terbayang di kepala kita itu aksi demo turun ke jalan kan? Ya, teriak-teriak lantang bawa spanduk. Tapi coba kita lihat realitas sekarang. Pertempuran terbesarnya itu justru udah pindah. Gak lagi cuma di jalanan, tapi di dalam ruang rapat tertutup, tepat di balik meja perundingan yang resikonya itu, wah, luar biasa tinggi. Selamat datang di bedah materi kita kali ini. Kita bakal mengupas tuntas sebuah pergeseran strategi yang jujur aja sangat brilian. Kita akan pakai contoh nyata dari pelatihan kader PC FSPKEP SPSI Bekasi. Fokus mereka sekarang, memperkokoh ideologi dan memenangkan negosiasi. Ini benar-benar era baru, di mana otak dan taktik itu sama krusialnya dengan keberanian fisik. Nah, biar kita gampang memahaminya, ini peta jalan kita hari ini. Pertama, kita lihat tantangan baru serikat pekerja. Terus, gimana melawan apatisme organisasi. Lanjut ke pilar pertama yaitu komunikasi efektif, disambung pilar kedua tentang kekuatan ideologi, dan terakhir, gimana membentuk negosiator masa depan. Yuk, langsung aja kita mulai. Oke, masuk ke bagian pertama. Tantangan baru serikat pekerja dalam menavigasi perubahan lanskap industrial. Gini, hubungan industrial di kawasan padat kayak Bekasi, itu sekarang udah kompleks banget. Udah bukan sekedar urusan nuntut naik gaji doang. Sekarang ini, perwakilan pekerja harus jago menavigasi hukum ketenaga kerjaan yang ribet, ngadepin kebijakan perusahaan multinasional, sampai dinamika ekonomi global. Makanya, angka 64 ini jadi super penting. Ada tepat 64 delegasi dari berbagai tingkat cabang yang berani maju buat ikut pendidikan kader yang ketat banget ini. Ingat ya, mereka ini bukan sekedar peserta biasa loh. Mereka ini segelintir elit, garda depan yang benar-benar digembleng dari jam 9 pagi sampai jam 4 sore. Tujuannya cuma satu, jadi perunding tingkat elit buat ngadepin kerasnya era modern. Sekarang kita lanjut ke bagian kedua, melawan apatisme organisasi. Ini ibarat perjuangan internal yang berat. Di tengah mendesaknya kebutuhan akan negosiator yang jago, ada sebuah ironi yang lumayan bikin kaget nih. Ternyata tantangan terbesarnya itu justru datang dari dalam rumah sendiri, apatisme terhadap pendidikan. Coba deh perhatikan data dari Wakil Ketua Bidang Pendidikan, Bapak Ono Kartono nih. Dari sekitar 90 pimpinan unit kerja di tingkat basis, tebak berapa yang aktif ikut pendidikan? Cuma 30. Iya, cuma 30. Sisanya 60 cabang itu nggak aktif. Kenapa bisa gitu? Usut punya usut, ada asumsi di internal kalau materi pendidikan itu membosankan lah, nggak menarik lah, atau dianggap bukan prioritas. Bayangin aja, senjata buat menang tuh udah disediain di depan mata, tapi banyak pasukannya yang ngerasa nggak perlu repot-repot latihan pakainya. Tapi, di situasi kayak ginilah kepemimpinan sejati itu benar-benar diuji. Bapak Ono Kartono nunjukin dedikasi yang luar biasa. Kepemimpinan serikat pantang mundur, biarpun harus ngadepin apatisme dari anggotanya sendiri. Beliau itu tegas membingkai pendidikan bukan sebagai fasilitas tambahan yang bisa dipilih mau ikut atau enggak. Enggak, pendidikan itu adalah investasi perjuangan. Ini adalah kebutuhan strategis yang mutlak. Kalau enggak, ya siap-siap aja organisasi bakal kalah telak di meja perundingan. Terus gimana cara pimpinan serikat ngelawan apatisme itu? Mereka puter otak dan akhirnya membangun ulang kurikulum kaderisasi mereka. Fokusnya sekarang sangat tajam pada apa yang disebut strategi dua pilar. Dua pilar ini saling bergantung satu sama lain ya. Pilar pertama itu komunikasi, yang ibaratnya jadi pedang buat memenangkan narasi. Pilar kedua itu ideologi, yang fungsinya sebagai perisai atau fondasi buat menjaga loyalitas. Kita coba bedah satu-satu ya. Masuk ke bagian ketiga, pilar pertama yaitu komunikasi efektif. Ini dia, sang pedang negosiasi. Nah, sesi soal komunikasi ini dibawakan oleh seorang pakar hukum dan mediator, Nurudin Tri Raharjo. Ada satu kalimat beliau yang menyoroti jebakan yang sering banget kita alami sehari-hari. Beliau bilang, banyak orang berbicara panjang, tetapi lawan bicara justru tidak memahami inti pesan yang ingin disampaikan. Coba diresapi. Sehebat apapun Anda hafal pasal-pasal undang-undang atau seberapa paham Anda soal hak normatif pekerja, itu semua bakal percuma kalau Anda nggak bisa menyampaikannya dengan baik ke lawan bicara. Beda banget loh antara sekedar bikin keributan dengan benar-benar menyampaikan pesan yang jelas dan tajam. Buat menghindari jebakan ngomong muter-muter dadi, Pak Nurudin ngasih aturan main yang sangat praktis. Pertama, pahami betul apa tujuan komunikasi Anda. Harus pasti. Kedua, selaraskan semua informasi dan data yang Anda punya sama tujuan tadi. Jangan sampai bawa data yang melenceng atau nggak relevan, itu malah bikin pusing. Dan ketiga, susun lalu sampaikan pesan itu dengan sangat jelas. Poin pentingnya di sini, negosiasi yang sukses itu sangat bergantung pada sinkronnya data dan jelasnya pesan, bukan sekedar setinggi apa gelar pendidikan formal Anda. Jadi siapapun asalkan menguasai 3 langkah ini, berpeluang besar jadi negosiator yang handal. Lanjut ke bagian keempat, pilar kedua,
yaitu kekuatan ideologi yang bertindak sebagai fondasi dan kompas. Sekarang pertanyaannya, kalau Anda udah jago ngomong, fasih berargumen, dan pegang data yang kuat, apakah itu udah cukup? Ternyata jawabannya, belum. Jago silat lidah tanpa fondasi yang benar itu bahaya banget loh. Nah, sesi kedua yang dibawakan kembali oleh Bapak Ono Kartono menyoroti hal ini dengan sangat tajam. Ideologi di sini bukan cuma teori akademis yang bikin ngantuk. Buat mereka, ideologi adalah kompas internal yang sangat vital. Ibaratnya mesin penggerak yang bakal mencegah perwakilan serikat pekerja ini tersesat karena iming-iming atau goyah karena tekanan pas lagi di meja perundingan. Kecerdasan murni tanpa ideologi yang jelas, wah itu justru bisa jadi bumerang yang merugikan rekan-rekan yang diwakilinya. Di lapangan, punya ideologi yang kuat itu manfaatnya kerasa banget. Ideologi ngasih arah yang jelas buat aktivitas sehari-hari organisasi. Lebih dari itu, ideologi menumbuhkan loyalitas yang super dalam dan pantang goyah, memunculkan semangat militansi dan mental baja waktu perundingan lagi mentok, sekaligus jadi benteng yang lindungin organisasi dari hancur berantakan dari dalam. Coba deh Anda bayangin, ada negosiator yang omongannya manis banget, lidah emas lah pokoknya, tapi loyalitasnya nol. Itu ibarat bom waktu buat serikatnya sendiri kan? Makanya ideologi itu yang mastiin kalau keahlian komunikasi yang tajam tadi selalu dan cuma akan dipakai buat ngebela kepentingan para anggota. Sampai kita di bagian kelima, membentuk negosiator masa depan. Ini adalah soal memadukan karakter dan keahlian. Ini semua bermuara pada satu visi besar yang ditekankan oleh Ketua Cabang, Bapak Mok Yusuf, sebagai hasil akhir dari pendidikan kader ini. Tujuannya tuh bukan sekedar nyetak orang-orang yang pintar ngomong, bukan. Tapi membangun sebuah organisasi yang diisi sama individu-individu yang beneran tangguh, dengan menggabungkan kemampuan advokasi yang jago berartikulasi, dengan karakter ideologi yang kokoh, nggak tergoyahkan, organisasi ini lagi nyiptain serikat pekerja generasi baru. Mereka ini militan, loyalitasnya nggak bisa ditawar-tawar, tapi di saat yang sama, mereka kerjanya rapi, sangat analitis dan elegan di meja perundingan. Perpaduan maut inilah yang ngebentuk kekuatan tangguh dengan karakter yang mendalam. Sebagai penutup, ada satu pertanyaan yang menarik banget buat kita renungin bareng-bareng. Di saat arena pertarungan udah bergeser dari aksi demo di jalanan ke panasnya meja perundingan, kira-kira siapa yang bakal menguasai narasi dan tujuan buat menangin konflik industrial di masa depan? Kalau ngelihat strategi dua pilar dari Serikat Pekerja Bekasi tadi, rasanya masa depan bakal berpihak ke mereka yang pesannya paling jelas dan kompas moralnya paling kuat. Coba deh Anda pikir-pikir, gimana caranya pedang komunikasi dan perisai ideologi ini bisa Anda terapkan sendiri di negosiasi dalam dunia profesional Anda. Pasti seru banget. Terima kasih banyak udah ngikutin bedah materi kita dari awal sampai akhir, dan sampai jumpa di analisis menarik kita berikutnya.